Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi pagi hari ini kita akan membahas tentang human resources, tentang sumber daya manusia. The right man on the right place through human resource assessment. Sahabat Tribuners, SDM merupakan salah satu pilar yang sangat penting di dalam pembangunan sebuah perusahaan dan bisnis. Tanpa SDM yang tangguh, maka perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar ke depannya. Sebuah perusahaan yang tangguh, organisasi yang tangguh, selain pilar finansial, sales and marketing, proses bisnis yang baik dan benar, harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompetens, yang mampu menjawab tantangan zaman, agility, yang mampu berkembang secara konsisten, continuous ke depannya. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahasnya bersama pakarnya. Di studio sudah hadir Pak Ihsan Rahmat, Magister Psikologi. Beliau adalah psikolog dan direktur dari PT Sumber Daya Manusia Nusantara. Selamat pagi Pak Ihsan, apa kabarnya? Selamat pagi Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat. Nah, di Pak Ihsan ini sudah memiliki banyak pengalaman di industrial ya, baik di jasa maupun di manufacturing. Jadi sangat fokus di bidang pengembangan SDM dan saat ini fokus juga di bidang assessment HR. Nah, Pak Ihsan, kalau kita cerita tentang human resource atau sumber daya manusia, banyak perusahaan yang tidak konsisten ya. Mungkin ada yang masalah SDM ini adalah masalah klasik sebenarnya, di mana-mana perusahaan juga, organisasi juga menghadapi masalah yang sama. Nah, bagaimana memulai manajemen sumber daya manusia yang baik, kompetens di bidangnya? Ada yang mengatakan harus training duluan, ada yang mengatakan harus orientasi, ada yang mengatakan itu SDM harus dibajak dari perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan sebagainya. Sebaiknya dimulai dari mana? Apakah seperti dimulai dari penilaian atau assessment terlebih dahulu supaya tidak beli atau tidak menempatkan orang yang salah di tempat yang salah? Processingnya bagaimana Pak Ihsan? Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan Tribuners. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya. Belum pengalaman lah, baru kurang lebih 15 tahun saja sih Pak. Di SDM masih banyak yang lebih senior daripada saya. Tapi dari sedikit ilmu yang mungkin saya bisa sharing lah ya, atau kita bisa lebih diskusi Pak. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal the right man in the right place, itu sakupannya besar, sangat besar. Tapi kalau ditanya sama saya, bagaimana caranya? Ada 9 kategori. Saya coba untuk mengecilkan supaya bisa lebih simpel dan lebih sederhana. Ada 9 kategori yang sebenarnya kita harus fokus. Pertama kali kita harus memastikan job analysis namanya. Jadi ini kalau semua teorinya ada di manajemen sumber daya manusia, MSDM namanya. Tapi kalau spesifiknya untuk SDM, untuk orangnya atau karyawannya, itu pertama kali kita akan nyusun yang namanya job analysis. Di job analysis itu spesifik, kita harus melihat apa yang jadi kebutuhan dari posisi masing-masing, ya kan? Apa yang diinginkan dari posisi masing-masing dan jabatan masing-masing. Itu yang pertama kali. Yang kedua, kita harus melihat beberapa kandidat. Ya, ini kan ada 2 kategori. Biasanya kalau perusahaan yang pertama-tama kali, yang penting buka dulu, jalankan dulu, operasionalkan dulu, nanti kita lihat nanti bagaimana cara ke depannya. Tapi biasanya permasalahan itu akan muncul setelah 2 tahun dan 3 tahun perusahaan ini berjalan. Baru, kenapa mereka seperti ini ya? SDM-nya kenapa begini ya? Apa yang terjadi ya? Begitu. Jadi itu memang lumrah sih, terkhusus di perusahaan di Kota Medan lah saya rasa ya, untuk Sumatera Utara ya. Kalau untuk di luar saya tidak terlalu familiar untuk di bagian SDM-nya. Tapi kalau khusus di Kota Medan dan Sumatera Utara, rekrut dulu, kita cari dulu, yang penting jalan operasional. Setelah sudah mulai growth, udah mulai berkembang nih, mulai nih muncul masalah,
ya kan. Mulai muncul masalah baru dicek, wah ini sebenarnya tidak kompeten di posisi A, oh ini sebenarnya tidak kompeten di posisi B, oh sebenarnya ini cocoknya dia di sana, oh cocoknya di sini. Itu kenapa? Karena faktor pembelajaran yang memang mungkin berbeda dengan gambaran dia pas pertama kali dia masuk. Nah sehingga mau tidak mau setelah nanti permasalahan itu muncul, barulah datang nih. Jadi ibaratnya orang sudah mulai sakit-sakit berapa, nah ini baru masuklah ke kita. Nah itu biasanya kita lakukan itu yang namanya assessment, Pak. Ya kan. Kalau internal itu pasti assessment. Jadi ada beberapa kategori assessment center lah namanya. Kita assess orang-orang yang ada di dalam. Posisi A, job analisisnya dibutuhkan orang-orang yang seperti ini gitu. Dengan gambaran dia punya kompetensi soft skill yang ini, hard skillnya yang seperti itu gitu. Contohnya simpelnya, dia dulu sebagai karyawan cukup bagus, cukup baik sekali. Tapi ketika dia masuk ke jadi supervisor, wah dia kok jadi seperti ini ya. Padahal sebenarnya dia bagus dulu. Nah, apa? Karena dia mungkin soft skillnya untuk mengelola orang, untuk mendelegasikan pekerjaan dia belum bisa. Nah itu secara hard skillnya bagus, tapi soft skillnya masih lemah. Leadership skillnya masih kurang kuat ya, kurang untuk memimpin kuat. tim yang ya itulah salah satunya, Pak. Jadi setelah itu barulah kita potret kandidat-kandidat dari job analisis itu, mana yang sesuai ya, mana yang cocok ya. Oh ini nih kandidat-kandidatnya. Udah itu kita screen nih, kandidat-kandidatnya kita screen baik internal maupun eksternal, kita screen. Barulah kita assessment tadi, baru kita cek benar-benar orangnya layak, oke. Baru yang paling sebenarnya yang paling tambahan itu adalah bertanya sama orang. Wawancara. Iya, bertanya dulu sama orang sebenarnya karyawan tersebut atau ini layak atau tidak gitu loh. Ini yang terkadang kita jarang sih. Yang biasanya diukur itu lebih subjektif gitu loh, karena like and dislike itu yang susahnya. Jadi atasannya nggak suka ya dibilang ini nggak kompeten padahal gitu. Environment-nya belum tentu ya. Iya, padahal belum tentu. Jadi itulah yang sebenarnya kalau kita mau fokus dari tahapan awal apa yang harus dilakukan, Pak. Iya. Oke, kalau kita cerita asesmen, menarik ini, Pak. Asesmen ini seperti sahabat Tribuners periksa darah sebelum berobat atau mengukur kesehatan kita, ya kan? Jangankan asesmen, terkadang kita sendiriannya takut check up ke dokter, Pak. Mau ambil darah untuk cek, takut nggak? Nanti kalau ini tinggi bagaimana? Gak nyaman, betul. Perasaan gak enak dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita lakukan rutin pemeriksaan, kita tahu kondisi kesehatan kita seperti apa. Kolesterol yang tinggi bahayanya seperti apa? Betul. Asam urat yang tinggi bahayanya seperti apa? Darah tinggi seperti apa? Gula lagi. Ya, gula itu adalah salah satu pembunuh yang dahsyat itu. Kalau kita tahu, maka akan terjadi pencegahan. Betul. Pencegahan jauh lebih hebat, jauh lebih efisien daripada mengobati. Betul. Pengobatan kita habis waktu, biaya, tidak produktif dan sebagainya. Demikian juga di dalam organisasi. Nah, seberapa penting, Pak, asesmen dilakukan terhadap calon kandidat sebelum dia masuk ke perusahaan? Kalau selain biaya dan waktu ya, Pak ya. Kalau bicara asesmen itu seberapa penting, saya bisa masuk kategorinya sangat penting, Pak. Kenapa? Dampaknya seperti apa kalau perusahaan yang tidak melakukan asesmen awal? Ya udah, join aja. Penempatannya di sini tempat A, B dan C. Itu efeknya seberapa besar terhadap productivity? Ketika kita belum kenal, gini ibaratnya kalau tadi Bapak bicara soal dokter, saya bilang ketika kita belum kenal sama calon pasangan kita gitu ya, Pak. Nah, ini berbeda lagi. Chemistry-nya belum kena ya. Belum kena chemistry-nya. Kita cuman melihat dari lookingnya gitu. Oh, dia cantik nih gitu loh. Ya berapa lama sih kecantikan itu bisa bisa bertahan lama gitu loh. Kan setelah kita sudah lihat cantik baru kita masuk ke dalamnya. Ya kan? Oh, sebenarnya dia nih perhatian sama saya, suka sama saya, beginilah gitu. Jadi lebih
chemistry-nya lebih nampak. Nah, kalau ditanya seberapa penting yang tadi Bapak bilang, saya masuk kategori yang sangat penting, ya kan. Dengan skala mungkin yang skala 5 lah ya. Ya kalau dengan 1 2 3 4 5, skala 5 itu sangat penting sekali kalau menurut saya. Kenapa? Satu, kita memprediksi, ya kan. Dari tadi yang kita bicara job analysis, kita memprediksi orang-orang yang akan masuk itu sesuai atau tidak dengan posisi yang vakan saat ini, yang dibutuhkan. Nah, dengan cara assessment itu kita akan bisa dapat kurang lebih kalau kurang lebih tuh 85 sampai di 87% tingkat keakurasinya itu mendekati. Ada miss-nya, selalu ada miss ya Pak. Kalau namanya kita ini pasti ada miss-nya. Ya. Nah, tapi kalau bisa nyatakan semakin senior yang melakukan proses assessment, semakin lama, semakin mengetahui tentang apa kebutuhan dari perusahaan, saya bisa jamin itu akan mendekati dari 100%. Itu yang pertama kali Pak, membutuhkannya. Caranya bagaimana? Banyak tahapannya Pak. Tahapannya itu bisa dilakukan dalam sisi screening tadi di awal. Dia kan posisi-posisi dia sebelum ini pengalamannya di mana, apa aja yang sudah dia pernah kerjakan, baru setelah itu dites. Ada 4 kategori tesnya itu Pak. Mulai dari tes intelijensi, kemampuan orang, kita harus lihat. Dengan dia harus membutuhkan analisa yang bagus, bagaimana cara dia untuk membuat problem solvingnya yang oke, bagaimana caranya dia untuk bisa melihat suatu dinamika itu untuk membuatkan satu rencana sistematis dan lain-lainnya, itu penting. Baru yang kedua itu cara kerja Pak. Nah, cara kerja ini kan terkadang dia pintar, tapi dia kurang bagus dalam proses cara kerjanya. Itu juga jadi masalah. Baru kepribadian Pak, ini yang penting, ya kan. Kalau saya nyatakan memang penting intelijensi, penting cara kerja, tapi kepribadian ini menurut saya sangat penting. Mau pintar seberapapun dia, mau cara kerjanya oke pun, tapi kalau dia kalah di attitude, kalah juga ya. Kalah. Nggak tahan lama ya Pak. Nggak tahan lama. Jadi kalau ditanya sangat penting ya di attitude. Itulah makanya beberapa tes itu sebenarnya yang saya fokuskan itu banyak tes-tes yang di bagian attitude-nya Pak. Apalagi anak-anak sekarang kan, anak-anak milenial sekarang ini gitu loh. Kita harus melihat keinginan, kemauan dia untuk pada posisi tersebut. Itu luar biasa Pak. Gitu. Anak-anak kita mungkin zaman Bapak, zaman saya beda, itu ya? Berbeda gitu loh. Untuk yang anak-anak sekarang itu memang lebih attitude-nya udah sangat berbeda sekali lah dengan apa yang kita lakukan. Jadi attitude yang seperti itu, bagaimana cara kita untuk mengembangkan dia untuk sesuai dengan harapan dari si perusahaan. Itulah PR di SDM itu akan bergerak seperti itu Pak. Dan ini menarik sekali Pak Ihsan. Artinya di ronsen terlebih dahulu, iya, SDM-nya seperti apa sehingga penempatannya juga bisa lebih tepat sasarannya. Misalnya kalau hasil ronsen SDM ini, hasil assessment, kalau di kedokteran itu ronsen, ya Pak ya. Kalau bahasa saya scan Pak, scan STAR. STAR itu tetap scan, STAR bisnis ada 5 dimensi, salah satunya adalah human resources. Jadi after di scan atau di ronsen baru kita bisa tahu, after di assess kita bisa tahu ternyata pendidikan, kualifikasi, IQ-nya tinggi. Nah, EQ-nya juga tinggi misalnya. Tapi hobinya bukan di marketing. Betul. Jadi kita harus posisikan di tempat yang cocok. Kalau kita paksakan, maka nanti tidak nyaman, akan bertolak belakang terhadap hati nurani dan passion tersebut, maka turnover akan menjadi tinggi. Mungkin itulah potretnya ya Pak Ihsan ya. Jadi kalau tahapan saya biasa ini Pak menggunakan 4K analisis. 4K itu maksudnya gini. Biasanya anak-anak sekarang itu melihat satu perusahaan, dia kagum. Di awalnya luar biasa ini perusahaan ini katanya. Persepsi. Itu persepsi. Paradigma terhadap sebuah perusahaan karena brandingnya keren, luar biasa ya. Ketika dia masuk K kedua, kaget. Kok gini ya gitu ya. Beda, values-nya beda, cara beda kerja. Dia gitu. Nah, baru masuk ke K tiganya.
kecewa dia Pak. Kecewa. Nah, biasanya kalau sudah karyawan sudah masuk kecewa itu, masuk kategori resisten, penolakan terhadap itu, tinggal menunggu aja Pak di K keempatnya. Kabur. Jadi kalau ditanya Pak, kenapa butuh asesmen pada saat itu? Ini karyawannya, ini potret karyawannya, ini perusahaan kita yang sudah memang kita merencanakan seperti ini. Dicocokkan nih, sesuatu nggak sih? Gitu. Sebenarnya di awal itu dipotret dulu ya, mencocokkan antara kompetensi, skill and knowledge, dan kemudian attitude dari calon karyawan dengan values values dan nilai-nilai yang diadopsi oleh perusahaan. Nah masalahnya values dari perusahaan itu kadang-kadang berbeda Pak, atau mungkin perusahaannya berbeda, valuesnya antara yang disampaikan dengan faktanya, bisa juga antara karyawannya berbeda, calon karyawan misalnya yang sampaikan tuh seperti ini, padahal hasil assessment bukan seperti itu. Bagaimana Pak? Nah disitulah ada namanya yang pertama kali Pak, kalau ini beberapa kali banyak perusahaan yang melupakan. Sebenarnya kalau dari undang-undang kan ada yang namanya probation, masa percobaan 3 bulan, ya kan. Disitulah sebenarnya dia akan melihat perusahaan itu dan perusahaan akan melihat dia, atasannya akan melihat dia. Nah di satu sisi banyak perusahaan-perusahaan itu tidak memfokuskan di 3 bulan pertama itu dia untuk cara beradaptasi pada posisi dan jabatannya tersebut. Biasanya perusahaan akan meletakkan mereka dari posisi A, kamu terjun ya, langsung cari uang, ngatur tim. Nah, di sini Pak, ini tinggal bagaimana cara kecepatan dia, proses dia untuk bisa cepat beradaptasi. Ya kan? Kalau dia bisa cepat beradaptasi, baguslah dia. Nah, kalau tidak cepat itu luar biasa. Crash. Bisa juga tidak produktif, penolakan di sana sini ya. Di satu sisi di situ sudah ada culture sebelumnya yang sudah terbentuk. Nah kita kan nggak tahu dia melakukan itu dengan bentuk culture yang sesuai dengan perusahaan atau culture yang lain diduplikatnya. Nah ini bisa berbeda, ya kan? Nah itu yang terkadang Pak sulit kita untuk akan terjadi penolakan atau barrier ya, nggak bisa masuk di antara keduanya ya. Nah Pak Ihsan, kalau kita cerita potret SDM, kita bisa tahu passionnya, integritinya dan sebagainya, apa yang dia sampaikan. Tes ini apakah hanya online tes atau ada wawancara tes? Sepertinya kombinasi ya Pak. Jadi langsung. Jadi sekarang nih Pak, memang zaman lah Pak, ya kan. Zaman ini nggak bisa kita pungkiri. Kalau ditanya saat ini offline test itu masih banyak. Tapi sekarang orang sudah masuk ke online test lah Pak, ya kan. Online test itu jadi beberapa perusahaan-perusahaan juga sekarang sudah mau fokus pada pembuatan tes online. Kenapa? Simple. Hasilnya langsung dapat. Dan penyesuaian dari apa yang diinginkan oleh perusahaan sudah bisa terdata dia. Jadi kalau ditanya Pak, tes apa yang dilakukan ya tes online Pak sekarang lebih cepat. Tes online itu metodenya banyak lah. Sama dengan offline ya. Metodenya sama. Di online kan supaya kecepatan record data dan sebagainya lebih terstruktur ya. Karena anak-anak sekarang Pak, kalau kita bilang anak-anak sekarang itu lebih sedikit menulis daripada mengetik. Kalau kita dulu masih banyak yang menulis. Bisa aja tulisannya jelek, sebenarnya bukan jelek. Karena praktikalnya sedikit ya. Udah sedikit gitu. Kalau kita just seperti itu, ini nggak bisa, dia nggak serius. Salah juga kita ya Pak ya. Jadi pernah dulu diskusi-diskusi sama teman-teman psikolog lah gitu kan. Bagaimana cara mereka nanti mengisi, karena kan ini sulit begini-begini. Saya langsung bilang Pak, jangan lihat dari kacamata kita dulu. Gen X ini ya. Milenial sama zilenial udah beda. Ketik lebih banyak daripada menulis. Mereka lebih cepat Pak. Saya punya anak PKL 2 orang di kantor Pak, gitu. Aplikasi-aplikasi yang sederhana, maksudnya desain atau apapun, itu mereka itu dengan hitungan mungkin 5 menit kelar. Gitu loh. Dengan dia lihat ini ya, pola-polanya itu udah kelar.
kita mungkin ya bisa sejam Pak, gitu Iya, loh. iya. Nah, kita mau bilang mereka tidak familiar terhadap itu salah sekali gitu. Iya. Malah mungkin mereka dengan nulis ini lebih tidak familiar. Sehingga tes-tes online itu sebenarnya mereka lebih bisa sih sebenarnya, kalau menurut saya itu lebih bisa, karena belum pernah di riset juga sih sebenarnya. Jadi lebih mampu mereka lakukan. Jadi kebalikannya, jika orang yang tidak bisa di situ berarti tahapan awal mereka sudah gagal. Dia tidak beradaptasi pada situasi yang saat ini terjadi gitu. Iya. Nah, Karena perubahan zaman, apalagi setelah COVID itu perubahan banyak sekali di Dahsyat dunia sekali, Pak. pendidikan, trainer, coach, pelatih dan sebagainya. Iya. Semua informasi dapat dengan mudah didapatkan melalui online. Kan? Iya. Jadi tugas pelatih bisnis dan coach konsultan itu udah berbeda. Iya. Mentoring, supporting, Iya. akselerasi Betul. untuk bagaimana sebuah perusahaan dan SDM itu dapat berkembang. Bukan Betul. lagi mengajarin, tapi mentoring. Iya. Karena mereka lebih tahu. Iya. Jadi Sekarang nggak usah bicara soal klien- teori lagi, Pak. Klien lebih paham. Iya. Tapi bagaimana wisdom kita, pengalaman kita, itu yang diberikan untuk supaya perusahaan ini dapat survive dan Iya. bahkan lebih tinggi Lebih tinggi, terbangnya. betul. Dunia sudah berbeda. Teori udah bosan Iya. dijali banyak Iya. terlalu banyak teori Iya. ya. Wise wisdom, how to-nya lebih Iya. penting saat ini. Ya, jadi apa yang bisa dilakukan pada tahapan ini, perkembangan bagaimana, apa proses yang bisa kita lakukan untuk tahapan selanjutnya. Jadi anak-anak sekarang itu mau apapun sekarang, ini nih tahu. Google. ChatGPT lagi, ya. Pak. Iya. ChatGPT bisa summary, Pak. Iya. Summary dia jelasin. Summary langsung apa yang terjadi. Jadi gini, anak saya kan sedang kuliah di luar negeri kan. Dulu dia belajar kalkulus dan sebagainya. Itu ada guru-guru yang expert di dalam statistik dan sebagainya ya. Dan sekarang dia bilang ini udah mudah, ada ChatGPT, dijelaskan Iya, detail rumusnya, detail. tinggal kita belajar fokus saja. Iya. Bayangkan, Pak. Iya. Bapak bayangkan. jadi ya ChatGPT, wajar. Pak. Jadi wajar, buku pun mungkin ya saya rasa nantinya Udah digital, Ibu. Udah ibu Cuman juga. how to-nya udah dijelaskan. Sebelumnya ada Google, Pak. Iya. Tapi Google kan tulisan. Iya. Dia menjelaskan satu persatu, kita mesti cari lagi mana tulisan yang paling relevan. Kemudian masuk YouTube. Dia ada penjelasan. Semenjak COVID, Pak, saya melihat banyak profesor di dunia, ahli-ahli di dunia yang tidak pelit untuk sharing, Pak. Mungkin lebih menghargai hidup Iya. kan. Banyak orang yang sudah menghadap yang di atas duluan. Kapan lah bisa berbuat Iya, baik lagi? betul. Jadi semua petinggi-petinggi itu sharing, Pak, Sharing. ilmunya. Iya. Ingin berbuat baik bagi Betul. masyarakat yang Iya. kesulitan Iya. karena COVID ini. Betul. Jadi banyak, Bapak bisa lihat yang dulunya itu harus bayar mahal, sekarang Iya. udah banyak Iya. di YouTube dan sebagainya. Bahkan di ngajarin. Masuk lagi dengan AI, Pak, Iya. ChatGPT. Jadi udah dimudahkan semuanya. Ini tantangan, tapi sebenarnya setiap tantangan pasti ada jalan, kesempatan. ada kesempatan jalan. Tugas kita adalah apa? Mentoring, coach. Banyaklah berbuat lebih baik lagi untuk Iya. mensupport klien kita, mensupport teman-teman tim kita supaya mereka lebih maju lagi. Ya simpelnya begini, Pak. Dulu sales mungkin diutamakan mereka canvassing. Ya. Datang ke orang, customer begini gitu. Ya. Sekarang kalau dia bisa bagaimana cara berkomunikasi di media sosial, Waduh. mungkin dia lebih bagus. Iya. Ini udah berbeda, Pak. Udah berbeda dia staffnya. Nah, HR dulu mungkin HR itu hanya pada kategori dia absensi orang, ngecek orang absen. Itu udah nggak lagi, itu udah pakai sistem. Dia bagaimana? Scanning. Udah scanning, udah dicek dia. Jadi sekarang lebih kepada radius handphone gitu loh, Pak. Iya. Dia aktifkan laptop kah atau dihampin aktif itu, dia dinyatakan sudah bekerja. Iya. Nah, itu orang-orang HR personalia itu sebenarnya sudah tidak harus berkembang diri dia. Iya. Kalau tidak dia akan tertinggal. Lebih strategik sebenarnya, Pak ya. Lebih strategik menilai, mengevaluasi apa yang terjadi secara behavior, secara operasional, apa yang terjadi, melihat data. Iya.
Kenapa trennya seperti ini? Lebih bukan operasional lagi, bukan administrasi lagi ya, tapi strategi melihat overall di dalam proses bisnis HR ini ya, Pak. Sebenarnya kalau para tribuners ya mungkin terkhusus yang memiliki perusahaan manufaktur atau perusahaan-perusahaan yang karyawannya cukup banyak di level-level bawah, saya cuma bilang berhati-hati Pak sekarang. Kenapa? Karena jujur pada saat ini anak-anak milenial saat ini itu untuk masuk ke dunia disiplin, maksudnya waktu harus ada kontrol waktu dan lain-lainnya. Itu kesulitan Pak. Dan harus kita pikirkan sih sebenarnya kalau bagaimana cara. Untuk office mungkin mudah ya. Mudah. Tapi kalau untuk manufacturing itu a little bit difficult itu. Difficult. Jadi harus diperhatikan Pak. Itu udah jadi PR semua lah. Nggak bisa 8 to 5, 8 to 4 agak kesulitan mereka. Makanya mungkin itulah gara-gara isunya ada 30 menit harus pikirannya udah mau handphone gitu. Itulah makanya kenapa ada beberapa isu-isu misalnya karyawan-karyawan yang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk di level-level middle ke bawah dan lain-lainnya. Gitu kan yang sempat isu-isu yang besar itu. Tapi ya memang kita sadar atau tidak sadar memang kebutuhannya saat ini kita masih di level ini manufakturnya, orang-orang kita sudah bergerak mulai naik ke atas dengan keinginan dari pekerjaan mereka. More digitalized lebih kepada digital, kemudian kontrol waktunya juga lebih fleksibel, dan itu kan bertolak belakang terhadap sistem manufacturing yang ada. Ini tidak mudah. Itu tidak mudah. How to bridging-nya Pak? How to bridging? Bagaimana menjembatani ini? Ya mau nggak mau mungkin Indonesia mungkin ketika nanti masuk teknologi ke era yang lebih sekarang AI 4.0 sudah mulai berganti kepada 5.0. Mau nggak mau ya memang harus lebih kita buat upgrade lah teknologinya. Seperti kontrolnya by phone, by komputer, mesin digerakkan by system, ya kan. Manual processingnya udah mulai ditinggalkan ya. Jadi saya simpel aja Pak ya, di rumah saya itu di masa saya dulu kecil untuk mencari yang ngebantu orang tua saya untuk di rumah gitu loh. Itu tuh lebih mudah Pak. Banyak orang yang mencari untuk bekerja. Itu untuk yang di rumah ya. Sekarang itu sangat sulit untuk cari membantu kita di rumah, orang yang membantu kita di rumah gitu. Padahal dengan pekerjaan yang mungkin lebih ringan, dengan gaji yang hampir mungkin mendekati dengan yang standarnya, mereka tidak mau. Nah, di satu sisi orang berpikir aku bekerja di kantor, pabrik dengan yang media sosial dengan ini, aku dapatnya hampir-hampir mendekati gitu. Nah, ini kan jadi PR besar. Itu simpelnya aja ya Pak. Prestis mungkin ada pengaruh. Iya, itu juga. Jadi mereka ini kalau kerja di rumah gak ada pengalaman. Kalau di pabrik walaupun kerjanya lebih berat, tapi ada pengalaman. Ada CV yang mereka bisa tulis di perusahaan-perusahaan apa. Selain uang juga mereka butuh sebenarnya pengakuan gitu. Jadi udah masuk nih ke level selanjutnya. Jadi bukan cerita ini bukan tidak banyak orangnya yang butuh itu. Tapi memang sudah masuk ke level selanjutnya kita. Mungkin itulah yang menyebabkan banyak perusahaan yang mengatakan secara fakta ya. Kita kongko-kongko ngobrol ya. Wah, sekarang susah cari karyawan. Betul. Padahal banyak. Kalau kita lihat SMA tamat berapa ratus ribu, perguruan tinggi berapa puluh ribu. Betul. Kenapa nggak ada rekrutmen? Karena processing kita sudah tidak adaptasi terhadap lingkungan SDM yang sudah berubah. Semakin canggih, semakin digital, pola pikir semakin maju. Tapi perusahaan kita yang belum adaptasi terhadap norma atau processing seperti itu ya. Itu mungkin itu tantangan. Itu tantangan kita. Makanya harus disadari lah Pak. Organisasi, perusahaan sudah mulai harus bergerak ke era itulah Pak. Iya. Dan kalau kita lihat pergeseran daripada facility atau kenyamanan udah berubah juga ya. Seperti kalau kita lihat di tech company atau di perusahaan-perusahaan besar yang more adaptif terhadap
seperti zaman now gitu ya, misalnya ada kantin yang representatif, ada ruang kopi ya yang bisa mereka pada saat istirahat mereka bisa nikmati seperti itu. Mungkin untuk mengadopsi perubahan yang sudah sedemikian maju itu Pak ya. Betul. Nah ini tantangannya bagaimana? Dari dua sisi dulu Pak. Dari sisi SDM kita sudah tahu culture dan situasi SDM sekarang seperti itu. Lebih kepada disiplin waktu mungkin agak susah dikontrol, dan kemudian dari segi harapan, ekspektasi mereka mau yang sudah lebih branded lah ya, perusahaan-perusahaan yang lebih mapan. Bagaimana tantangan menghadapi tantangan? Misalnya sebuah perusahaan itu katakanlah belum memiliki power rekrutmen yang sedemikian kuat, brandnya sama tidak kuat, dan apa strateginya? Apakah bayar lebih tinggi? Sebenarnya hire tidak lebih tinggi? Tidak Pak. Kalau hire lebih tinggi berarti cost HPP mereka akan lebih tinggi kan gitu kan. Tapi kan untuk salah satu untuk menarik SDM karena tidak prestis, tidak terkenal dan sebagainya, kan sebuah tantangan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah eksis, misalnya perusahaan-perusahaan yang TBK, perusahaan-perusahaan yang skala global ataupun nasional, rekrutmen mereka lebih mudah. Nah, kalau saya melihatnya Pak, ini menurut penelitian ya Pak, bukan kata saya. Gaji bukan segalanya. Pertama kali yang dibutuhkan itulah kenyamanan dari sebuah perusahaan. Kenyamanan itu dalam banyak faktor itu yang berpengaruh signifikan itu adalah atasan, ya kan? Atau dari sisi lingkungan di sekitar dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka miliki. Itu yang pertama kali. Jadi kalau ditanya Pak, saya nggak akan membahas dari sisi kalau mau dapat yang ini kita nggak gaji mereka lebih besar, nggak ya. Saya nggak mau bicara di situ. Apa daya tariknya? Karena gini, ini kan sampai saat ini kan pasti Pak, perusahaan yang kuat dia bisa dapat lebih mudah karyawan-karyawan dibanding Pak, dengan perusahaan yang terbatas. Karir juga susah Pak. Karena kenapa? Perusahaan kecil ini bagaimana dia bisa membangun karir yang panjang sedangkan perusahaannya kecil? Enggak, dia bukan karir yang panjang Pak, tapi dia ada sesuatu hal. Jadi sebenarnya gini ya, perusahaan kita saat ini tuh dia kamu udah di level supervisor nih, untuk naik lagi ke level lagi nggak ada lagi posisi yang lain kan begitu, maksudnya udah kosong gitu, udah nggak ada lagi. Apa yang bisa dibuat? Pengembangan Pak. Jadi dia harus mengembangkan diri dia. SDM ya. Dia sendiri harus mengembangkan diri dia. Jadi ibarat gini, setiap tahun gaji itu harus naik. Ada progres. Penjualan belum tentu naik. Ya kan? Karena harga mungkin bisa aja sama karena tergerus karena persaingan yang lebih besar. Mau nggak mau ya dia nggak bisa naikin ini gitu loh. Nah itu kan dilema juga dari perusahaan. Nah menurut saya sebenarnya Pak, dari sisi itunya kita challenge ini si karyawan, karena anak-anak sekarang Pak dia disuka di challenge. Jika kamu bisa melakukan ini dengan kamu harus melakukan itu, maka kamu akan mendapatkan sesuatu. Nah, dia di challenge. Anak-anak sekarang itu kalau ditanya challenge itu akan lebih suka dia Pak, walaupun dia tidak tahu gambaran di awal, tapi dia akan mencoba Pak, karena lebih mudah dia untuk mencoba untuk mencari sesuatu hal yang baru. Karena apa? Karena kalau kita stuck pada kategori yang saat ini dari kacamata kita aja, nggak ada motivasinya lagi ya. Nggak ada motivasi. Dia pasti udahlah cari yang lain. Pak, kan? ini saya pernah mengikuti sebuah motivator world class ya, Tony Robbins ya, Pak. Jadi beliau mengatakan bahwa yang membuat people tetap SDM itu tetap on fire, maksudnya energinya tertinggi. Yang pertama adalah ada kepastian. Di sebuah perusahaan, job, kemudian arah, tujuan, visi, misi dan sebagainya, ada kepastian. Ya, artinya dia jelas lah apa yang dikerjakan. Kemudian arahnya jelas, termasuk kepastian remunerasi dan sebagainya. Kedua ada perkembangan, knowledge. Ketiga ada environment yang bagus, respect each other, saling support. Ketiga dia bermanfaat. Artinya keberadaan dia itu
Ada ada manfaatnya. manfaatnya. Dia merasa, oh saya ada benefit bagi environment dan perusahaan. Ya. Kemudian kelima adalah ada progres, adanya kenaikan lah ya. Dari segi kalau jabatan nggak ada ya, dari segi remunerasi yang lebih bagus setiap tahunnya itu ada increment itu. Ya. Nah itu bagaimana? Apakah masih relevan? Ya itu dream lah Pak. Dream ya. Itu kan dream. Ya. Ya kita bicara dream. Kalau itu mungkin dengan perkembangan perusahaan di atas dari 4% manufaktur ya Pak, di atas 4% mungkin bisa melakukan hal seperti itu. Kalau pertanyaannya, perusahaan lagi slowing down atau going down, bagaimana bisa mempertahankan SDM yang berkualitas? Itu tugas PR berat. Itu artinya perusahaan itu kalau mau bergerak maju dan cepat, ya mau tidak mau harus kembang. Betul. Ya kan? Betul. Efisiensi, productivity, inovasi, kemudian berjuang lebih baik. Bagaimana memikirkan bagaimana perusahaan bisa growth, betul, supaya semuanya ngikut. Betul. Itu ya Pak ya. Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan. Jadi kalau salah satu yang bisa kita lakukan sebenarnya Pak, standarisasi Pak. Ya. Standarisasi ini juga sangat penting sih, kita harus itu sebenarnya standarisasi. Mohon maaf PR-nya gini sisi Pak. apa Pak? PR-nya Standarisasi begini. remunerasi, workload, atau standarisasi yang lain. Kita sadar tidak sadar, seluruh perusahaan dengan manufaktur, kita bicara manufaktur aja lah, di perusahaan perkebunan misalnya, di satu perusahaan itu standarnya itu gajinya sekian, ya kan? Di satu sisi standar gajinya mungkin lebih di bawahnya. Wajar kalau si A itu akan melihat, aku kayaknya lebih bagus ke sana dong dengan gaji. Tapi yang harus yang jarang disadari adalah memang gaji kamu tuh lebih tinggi, tapi pekerjaan kamu mungkin akan lebih besar daripada kamu yang mendapat pekerjaan sini. Sebenarnya itu yang harusnya. Jadi kalau di wawancara misalnya gini Pak, right man in the right place itu Pak, pertanyaan saya itu selalu saya bertanya begini sama mereka, berapa harapan atau yang kamu minta untuk kamu menghargai diri kamu? Kan dia harus hargai diri dia kan Pak, untuk gaji, untuk job desk yang untuk akan job desk diberikan itu ya. Nah, semakin kita udah ada range-nya nih, dengan sekian gaji ya, dengan sekian gajinya. Nah, ketika dia masuk, Pak, terserah perusahaan saja gitu. Jujur saya Pak kurang srek sama dengan orang yang memiliki jawaban seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak menghargai diri dia. Nah, bagaimana dia masuk kepada posisi tertentu tersebut, tapi dia sendiri aja tidak bisa nggak berani memberikan nilai pada diri masih dia. Sanksi ya, artinya masih ragu-ragu terhadap kompetensi. Nah, ada juga yang orang punya overconfidence gitu, dan dia lebih tinggi daripada dan dia asal bunyi aja Pak, asbun aja, oh saya pengennya sekian gitu loh, dengan gaji yang sekian gitu. Nah, selalu setelah saya tanyakan itu, saya lanjutan saya tanyakan, kenapa kamu menginginkan gaji seperti itu? Itu senilai itu. Kalau dia sebelumnya ada pekerjaan yang sebelumnya, kenapa kamu di sana berapa gaji kamu di sana, di sini kamu minta berapa? Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya Pak, untuk melihat melihat kemampuan dia dengan kita yang punya posisi, kita sesuaikan cocok atau enggak gitu loh. Karena perusahaan-perusahaan besar mau berani bayar mahal Pak. Dengan dia akan menyatakan, ya saya bayar tinggi, kamu harus memberikan saya yang lebih besar dong gitu. Gain back-nya ada, win-win solusi lah. Wajib gitu. Semua di bisnis ini adalah win-win solusi. Tidak boleh ada satu dirugikan. Satu dirugikan pasti tidak akan berjangka lama ya Pak Ihsan ya. Ini menarik nih Pak Ihsan. Untuk tes sepertinya Bapak ada metodologinya ya, online ya Pak ya. Bisa ada online. Jelaskan sedikit Pak. Jadi tes online itu sebenarnya sebenarnya gini, biasanya kan Pak, kalau di perusahaan tuh punya posisi nih, ada spesifikasi yang diinginkan. Dari situ nanti kita akan melihat untuk mengukur ini kita harus menggunakan alat tes A, B, C, D gitu loh.
Nah, untuk posisi ini dia harus melakukan tes ini gitu. Nah, dulu kan seringnya tes itu tes offline gitu. Dia datang tes ini. Sekarang kita tes online gitu. Jadi selalu kita akan berikan ada berapa code nanti tes apa aja. Jadi nanti keluar tuh psikogram, Pak. Psikogram sesuai mendekati dengan apa harapan dari perusahaan. Jadi ada gambaran secara tertulis, ada gambaran secara wawancara, ada gambaran kita secara observasi, baru kita bisa melihat si karyawan ini mendekati apa yang diinginkan oleh perusahaan. Gitu sih, Pak. Artinya secara asesmen pribadi, kemudian mencocokkan asesmen hasilnya dengan interaksi langsung atau mengukur secara verbalnya seperti apa, betul, soft problemnya, skillnya apakah sesuai dengan yang dihasilkan melalui hasil online test atau paper test yang dilakukan ya. Bisa berbeda, Pak, antara hasil tes dengan faktanya. Mungkin bisa berbeda, apalagi sekarang zaman Jet-millennial ya, Pak ya. Karena terbiasa dengan digitalization sehingga pada saat tatap muka langsung itu dunia nyata sedikit berbeda. Ada perbedaan. Kalau Bapak analisis seperti itu antara dunia nyata sama dunia maya. Makanya sebenarnya, Pak, tes ini tidak pernah dia hanya satu tes. Ya, di dunia psikolog itu kami selalu harus menggunakan beberapa tes, Pak. Untuk apa? Untuk membuat mengkombinasi. Bisa saja di tes A dia buruk, dua tes lagi dia bagus. Bisa saja dia bagus ketiga-tiganya tapi di wawancara jelek. Nah, bisa saja nanti mungkin communication atau verbal skillnya sedikit karena jarang ketemu, apalagi milenial semua emosi aja pakai emoticon, senyum dan sebagainya. Ya itu semua itu harus dikombinasi, Pak, semuanya. Jadi saya bukan bisa menyatakan dengan satu tes saja kita bisa dapatkan gambaran. Bisa. Persentasinya mungkin lebih banyak erronitasnya. Tapi kalau dengan 2 atau 3 tes yang kita lakukan, itu akan ada bersinggungan alat tes satu dengan tes yang kedua. Itu akan kita lihat jika begini seharusnya dia harusnya begitu. Ada beririsan itu ya? Iya, harus beririsan dia. Oke, Pak Ihsan, menarik ini, luar biasa. Nah, waktu juga ya. Iya. Tidak terasa ya, sudah hampir 45 menit ya. 45 menit. Sebagai kesimpulannya apa? Kalau simpulan saya sih benar gini, Pak. Judul kita kan The Right Man in the Right Place, ya kan. Kita akan mendudukkan satu orang, ya kan, untuk posisi atau jabatan yang memang kita inginkan gitu loh. Nah, tidak hanya selalu kita mengukur dari hard skill, Pak. Hard skill itu maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah kerjakan, untuk pekerjaan ini dia sudah memang itu. Tapi yakinlah dengan dia masuk jabatan-jabatan yang lebih tinggi, malah sebenarnya soft skill-nya lah yang seharusnya banyak dibutuhkan. Kalau ditanya berapa persennya, mulai dari level staff itu mungkin 100%, supervisor itu bisa jadi 50-50%, manager bisa kebalikannya, Pak, 75% dan 25%. Karena operasional sudah semakin sedikit ya. Semakin sedikit. Dia mau monitor lebih banyak, planningnya, perencanaannya, bagaimana mengontrolnya gitu. Jadi itu kalau dari sisi kita proses yang kita lakukan. Dan yang kedua, Pak, sebenarnya segala cara, segala upaya, segala hal itu bisa saja kita ukur, ya kan, untuk mengevaluasinya. Tapi pastinya ada satu faktor lagi, referensi, Pak. Oke. Referensi dari? Baik itu dari perusahaan yang lama. Oh, itu penting. Ya, menurut saya itu sangat penting sih, Pak. Untuk mengecek track recordnya. Iya. Karena kan dari sisi wawancara, walaupun kita bisa lihat pas observasi ya, dia nipu atau tidaknya, tapi kita tidak mendapatkan data konkret. Iya. Nah, itu wajib, Pak. Gitu loh. Itu sih. Bagaimana hubungannya dia dengan former company. Betul. Oke, terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih. Tribunas yang sudah bersama kami hampir 1 jam. Ya, semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi seluruh sahabat Tribuners. Pastikan STM Anda dilakukan potret sebelum ditempatkan di posisinya, untuk memastikan di posisi yang tepat
in the right place, sehingga productivity dan kemudian durability dan performa juga dapat lebih bagus. Terima kasih sekali lagi Pak Ihsan yang sudah bersama kami di studio Tribun Medan. Siap. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak Ihsan, tetap produktif, maju terus. Siap. Sampai jumpa lagi di Inspirasi Bisnis minggu depan, setiap hari Jumat yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribunas. Iya, terima kasih.